Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video kelarutan dan KSP bagian ketiga. Ini merupakan bagian keempat. Di sini kita akan bahas soal-soal tentang kelarutan. Kita lihat soal nomor 1. Diketahui KSP PBCl2 adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Pertanyaan yang A, berapakah kelarutan PBCl2? Oke. Untuk menentukan berapa kelarutan PBCl2, yang pertama kita harus tahu dulu N-nya. Kalau diketahui KSP, kita mau mencari berapa kelarutannya, berarti kita harus cari dulu N-nya. Nah, coba kita tentukan berapa N-nya ini. Cara menentukan N, jumlahkan aja indeks ion positif dengan ion negatif. 1 ditambah 2. Maka N-nya 3. Nah, untuk zat yang N-nya 3, hubungan kelarutan dengan KSP sudah kita pelajari di video yang kedua, yaitu KSP sama dengan 4S pangkat 3. Berarti dari sini kita bisa dapat 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kita coret nih 4-nya. Berarti ketemulah kita S-nya, ya 10 pangkat min 12, akar pangkat 3-nya adalah 10 pangkat min 4 mol per liter atau molar. Itulah dia kelarutannya, berarti itulah konsentrasi jenuhnya. Nah, sekarang kita mau jawab yang B. Yang B, berapa massa PBCl2 yang terlarut dalam 200 ml larutan jenuhnya? Nah, konsentrasi larutan jenuhnya kita udah tahu. Sekarang kita mau mencari berapa massa PBCl2 yang terlarut. Nah, tinggal kita pecahkan aja ke rumus molar. Karena molar pada zat jenuh ini. Nah, berarti gram per mr kali 1000 dibagi volume larutannya. Molarnya 10 pangkat min 4. Massa terlarut itu yang kita mau cari. MR-nya 278 kali 1000 dibagi volume larutannya. Volume larutannya 200 ml. Nah, ini sekarang kita mau menentukan X. Berarti X sama dengan, ini kita bisa coret nih. Jadi 5. 278 dibagi 5. Ya, 278 kita bagi 5. Ini. Kali 10 pangkat min 4 gram. 278 dibagi 5 itu adalah 55,6. Kali 10 pangkat min 4 gram itu sama dengan 5,56 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, inilah dia massa PBCl2 yang terlarut. Berikutnya yang C, kita disuruh cari berapa konsentrasi ion Cl- dalam larutan jenuhnya. Nah, konsentrasi larutan jenuhnya kita udah tahu nih, 10 pangkat min 4 molar. Maka Cl-nya berapa? Kita tinggal ionisasikan. PbCl2 ini kalau kita ionisasikan hasilnya apa? Pb2 plus tambah 2 Cl-. Kalau PbCl2-nya kita udah tahu 10 pangkat min 4 molar, maka Cl-nya bisa kita dapat 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Itulah dia jawaban untuk yang C. Baik. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Soal nomor 2. Nah, kita lihat. Diketahui KSP CaOH2 kali adalah 5 kali 10 pangkat min 13. Yang jadi pertanyaan, tentukan pH larutan jenuh CaOH2 kali. KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 13. Yang ditanya pH larutan jenuh CaOH 2 kali. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini tadi, di sini kita disuruh mencari konsentrasi Cl-. Ya, di sini kita disuruh mencari konsentrasi Cl-.
Seandainya ini PbOH 2 kali, berarti kita bisa mencari OH-. Kalau bisa dapat OH-, tentu dapatlah pH. Nah, sama seperti di soal kita ini. Nah, ini kita disuruh mencari pH, berarti kan cari konsentrasi OH-. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-nya, kita cari S-nya dulu. Sama seperti tadi. Untuk mencari konsentrasi Cl-nya, kita cari S-nya dulu. Nah, ini gitu juga. Untuk mencari konsentrasi salah satu ion, intinya kita cari S-nya dulu. Baik. CaOH 2 kali, berapa N-nya? CaOH 2 kali ini, kalau kita lihat, nilai N-nya itu adalah 1 tambah 2. Kalau 1 tambah 2, berarti N-nya 3 nih. 1 tambah 2, 3. Untuk zat yang N-nya 3, maka tadi Ksp sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Nah, berarti kita tinggal masukkan nih. 5 kali 10 pangkat min 13 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kita ketemu S pangkat 3-nya. 5 dibagi 4. 1,25 kali 10 pangkat min 13 tentu akan sama dengan 125 kali 10 pangkat min 15. Itu S pangkat 3. Berarti S-nya saja berapa? Akar pangkat 3 dari 125 tentu 5. Kali 10 pangkat min 5. Itu adalah S-nya. Nah, itu S-nya. Nah, sekarang kita mau mencari konsentrasi OH-nya. CaOH 2 kali kita ionisasikan, hasilnya apa? Ca2 plus tambah 2 OH-. Kita sudah dapat S-nya, konsentrasi jenuhnya 5 kali 10 pangkat min 5. Ini udah dapat sini 5 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini 2 kalinya. 2 kali 5 berarti 10. 10 kali 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 4. Kalau OH-, 10 pangkat min 4, maka POH sama dengan 4, berarti pH sama dengan 10. Nah, di video sebelumnya kita udah pelajari, kalau diketahui kelarutan, diketahui pH, ditanya Ksp, sudah kita pelajari, udah ada rumusnya saya berikan. Nah, sekarang diketahui Ksp ditanya pH. Kalau adik-adik mau cepat, gunakan rumus ini aja. Kalau diketahui Ksp suatu basa ditanya pH, maka rumusnya Ksp sama dengan N kurang 1 kali Ksp pangkatkan dengan 1/N. Udah, kita tinggal masukkan. N-nya tadi 3. N kurang 1 berarti 2. Ksp-nya 5 kali 10 pangkat min 13. Pangkat 1/N, N-nya 3. Nah, coba kita hitung. 2 kali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 13, 10 pangkat min 12. Pangkat 1/3 berarti 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa dapat POH-nya sama dengan 4. Berarti pH-nya sama dengan 10. Sama hasilnya. Nah, silakan adik-adik pilih mau cara yang mana. Oke, baik. Nah, ini soal yang terakhir. Ya, di antara garam berikut yang paling sukar larut dalam air. Nah, untuk mencari yang paling sukar larut dalam air, itu kita cari yang harga kelarutannya paling kecil. Nah, jadi bukan Ksp paling kecil, belum tentu Ksp paling kecil itu paling sukar larut. Kalau kita lihat di sini Ksp yang paling kecil ini. Nah, jadi kita harus cari kelarutan paling kecil. Gimana cara mencari kelarutannya? Kalau Ksp diketahui, ditanya kelarutan udah kita pelajari. Ya, sudah ada rumusnya. Itu di video yang kedua. Tapi kalau kita mau lebih cepat, caranya gampang. Gini aja. Bagikan pangkat Ksp ini dengan nilai N masing-masing. Mana yang hasil baginya paling besar, berarti itu kelarutan paling besar. Itu paling mudah larut. Kalau diminta paling sukar larut, berarti cari kelarutan paling kecil.
Bagikan, coba kita bagikan. AgCl pangkat KSP-nya min 10, N-nya 2, 1 tambah 1, 2. Maka hasil baginya min 5. Yang berikutnya Ag2CrO4. Pangkat KSP-nya min 12, N-nya, nih, 2 tambah 1, CrO4 itu satu kesatuan. 2 ditambah 1, 3. Maka min 4. Berarti ini lebih sukar larut dibanding ini. Semakin kecil, makin sukar larut. Yang C, CaF2. Pangkat KSP-nya min 11. N-nya 1 tambah 2, 3. Nah, min 3, kan gitu. Min 3, 3, berapa? Min 3,67. Itu ya. Berikutnya AgI. Pangkat KSP-nya min 16. N-nya ini 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2. Min 8. AuCl3. Emas 3 klorida. Pangkat KSP-nya min 23. N-nya, nih, 1 tambah 3, 4. 4 min 5,75. Nah, di antara semua ini, yang kelarutannya paling kecil adalah dodol. Yaitu pangkat min 8 di sini jadinya nanti. Sementara ini min 5,75. Jadi, belum tentu KSP kecil sukar larut. Ya, kecuali kalau untuk N-nya sama. Untuk N yang sama, kalau KSP-nya lebih kecil, dia lebih sukar larut. Tapi kalau N-nya beda, belum tentu. Kita cari kelarutan. Oke, baik adik-adik. Ini video yang keempat, kelarutan dan KSP. Untuk di video yang kelima, kelarutan dan KSP, kita akan mempelajari pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan suatu zat. Nah, jangan lupa kita kembangkan channel ini untuk bisa membantu banyak siswa SMA. Ya, jadikan channel ini sebagai sarana belajar kalian. Caranya cukup klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.